Hai gengs, halo semuanya, selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan ajak kalian ke daerah Tangerang Selatan nih, perbatasan dengan Depok dan juga Jakarta ya. Nah ini tempatnya asik banget, ada seperti waterpark kayak gini dan juga ada restorannya. Inilah dia Taman Wisata Pulau Situgintung 2, Tangerang Selatan. Ikutin videonya sampai habis ya. Halo, salam kenal dan selamat datang buat kalian yang baru ke channel ini ya. Oke guys, ini kita sudah di daerah Tangerang Selatan ya. Atau sudah di sekitaran daerah Ciputat nih ya, ini daerah Tangerang Selatan nih gengs. Nah kita ini tepatnya mau ke Jalan Pisangan Raya nomor 20, Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan nih. Sampai ketemu kampus UIN Fakultas Kedokteran ya. Ini ada gang di sebelahnya, kita masuk belok ke dalam nih. Atau buat kalian yang belum pernah ke daerah sini, tinggal ketikkan aja di Google Map deh ya. Itu Situ Gunung 2 Restoran Waterpark Outbound nih. Atau Taman Wisata Pulau Situgintung kedua ya. Ini titiknya udah sangat akurat nih karena sudah cukup lawas juga wisatanya. Nah ini kita ketemu pelang besar itu ya. Nah, kita belok ke kiri nih gengs, itu ada Eat and Exploring itu ya. Nah, yang anehnya di sini itu di saat mau masuk ini seperti penduduk sekitar tuh memberhentikan mobil kita dan minta ongkos parkir. Padahal sudah jelas-jelas ditulis parkir gratis ya gengs. Ya gimana ya? Jadi bingung juga sih. Sebenarnya mau nggak berhenti juga nggak enak ya karena kita masuk ke daerah orang nih gengs. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjut ke dalam ya. Oke, dari jalan raya tadi masuk ke dalam ini kurang lebih 100 sampai 200 meter ya. Dan ini jam operasional itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 6 sore. Sabtu Minggu itu jam 8 sampai jam 5 sore ya, gengs. Dan akhirnya kita sampai ke area parkirnya ya. Itu parkiran motor di sebelah kanan ujung itu, gengs. Oke, dan itu di tengah itu adalah gerbang masuknya ya. Dan itu kita tangga depan itu dan area parkir mobilnya kurang lebih segini ya. Ya mungkin sekitar 10 sampai 20 mobil sih masuk ya, gengs. Dan ini area parkir motornya juga cukup banyak di sisi samping kanannya. Dan di sisi kiri depan sebelum pintu masuk ini ada sebuah toko kue atau toko roti gitu guys ya. Bentuknya itu cute banget ya, warnanya pink-pink gitu. Yang menjual aneka kue dan juga cake ya. Di sini ada tiramisu cake, ada milk buns, ada cake slice dan juga lain-lainnya tuh gengs. Nah ini namanya Omi Patisserie ya. Yuk kita lihat itu seperti apa dalamnya ini, karena di depan ini dari seperti rumah Barbie gitu modelnya. Wah ternyata di dalamnya ini banyak sekali ya. Ini ada puding, ada cake, ada tart dan lain-lainnya. Ini pilihannya banyak sekali. Ada snack-snack juga nih. Jadi buat kalian yang nggak bawa cemilan, boleh juga beli di sini untuk di dalam ya. Dan harganya murah. Puding itu dari 10 ribuan. Lalu ada seperti cake atau tart yang slice gitu 15 ribuan. Wah masih terjangkau deh gengs ya. Oke, kita mulai menjelajah ke wisatanya ya. Sebelumnya ini di depan adalah area lobbynya dan di sini ada area loketnya ya. Di sebelah kanan ini tempat untuk membeli tiket ya. Untuk tiket masuknya itu di sini kalau weekday itu 55.000 dan weekend itu 70.000 ya. Tapi di sini lagi ada bundling nih untuk yang member nih ya. Itu bertiga 120.000 di weekday dan 170.000 di weekend. Jadi jauh lebih murah ya. Dan juga ada paket gathering juga tuh, banyak pilihannya dan juga ada weekend deals nih. Wah, seru di banyak promo murahnya ya. Dan ini beberapa peraturannya, dilarang membawa makan dan minuman dari luar, harus memakai baju berenang, dan juga harus menggunakan tiket gelangnya itu nanti setelah bertiket ya. Oke, setelah selesai pembelian tiket dan kita diberikan gelang ya, dan itu harus dipakai sebelum masuk ke sini ya. Nah ini area masuknya ternyata cukup luas ya begitu masuk di dalam ya, dan juga adem nih karena terbuka areanya. Tepat di sebelah kiri dari pintu masuk ini ada sebuah toko. Ini menjual peralatan berenang, juga mainan-mainan dan juga aksesoris-aksesoris berenang gitu ya. Juga ada baju dan yang lain-lain, sabun, shampoo ya, perlengkapan untuk mandi dan ganti baju juga lengkap di sini. Dan juga ada sebuah ban di depan itu bukan disewakan ya, tapi untuk dijual. Nah dari depan toko kita bisa langsung melihat kolamnya ya. Ini yang paling depan ini kolam cetek atau kolam dangkal untuk adik-adik kecil ya. Itu ada air mancurnya juga, air terjunnya keren. Dan di sini dilarang memakai sendal atau sepatu ya. Jadi peraturan harus ditaati, mungkin untuk menjaga kebersihan juga ya gengs. Wah airnya bening ya. Ada sebuah air terjun mini untuk memisahkan kolam anak-anak ini yang dangkal, dan di sebelah sana itu cukup dalam ya, 120 cm gengs. Jadi hati-hati ya.
Dan di sini kita dapat banyak gazebo-gazebo seperti ini ya. Dan ini gratis atau free, gengs. Jadi tidak usah perlu membayar lagi. Asik ya, cuma siapa yang cepat dia yang dapat duluan aja gitu deh. Dan kalian bisa lihat di kolam itu ada pembatas yang warna merah itu membatasi kolamnya itu lebih dalam lagi ya, 2,6 meter nih, gengs. Dan semakin ke kanan itu semakin dalam ya. Jadi kolam ini hanya untuk yang udah dewasa atau yang sudah bisa berenang nih. Dan tepat di samping kolamnya ini ada sebuah tempat aula besar ini dengan gentengnya itu cukup tinggi ya, jadi sejuk dan adem. Di sini banyak tempat-tempat untuk duduk ya. Ini kalau hari biasa ini gratis, gengs. Untuk duduk di sini boleh dipakai, tapi kalau untuk weekend saat tamunya lagi ramai ini dikenakan charge ya. Itu kalau nggak salah 100 ribuan deh. Itu boleh seharian. Dan kalau dilihat dari sisi sebelah sini ternyata kolam itu panjang ya. Mungkin ukurannya ini bisa seperti mini Olimpik gitu ya, gengs. Nah, kita maju lagi dari area kolam yang dalam itu. Maju ke depan ini ada seperti tempat untuk playground anak-anak gitu ya. Ini ada water park kecil nih di sini. Dan ini dangkal ya, mungkin sekitar 30 atau 40 cm aja nih, gengs. Lalu di tengah itu ada areanya seperti ini untuk bermainnya. Ada banyak perosotan-perosotan juga. Lalu ada ember tumpah juga dong yang pasti ya. Dan di sisi pinggirnya ini ada saung-saung yang berbayar juga ya. Tapi kalau untuk hari weekday masih terhitung gratis sih, gengs. Tapi ini kapasitasnya cukup besar nih, bisa untuk keluarga besar. Lalu ada toko lagi peralatan di sini. Dan di sebelahnya ini ada kamar bilas ya, pria dan wanita dipisah nih. Wah, bagus banget ya dan rapi ya, gengs. Dan di kamar yang paling ujung ini, yang paling kanan ini adalah toilet ya. Itu ada toilet jongkoknya. Dan yang di sebelahnya itu langsung area untuk showernya ya, atau untuk bilasan nih. Dan untuk area kolam bermain anak-anaknya ini cukup besar dan luas ya. Wah, dan airnya juga jernih, gengs. Mantap nih, bagus banget dari sisi sini ya. Lalu di sisi sampingnya ini ada banyak air mancur seperti itu ya, untuk bermain adik-adik. Dan di atas itu ada ember tumpah. Ini yang paling seru dan ditunggu-tunggu. Kalau untuk bermain air di waterpark seperti ini memang cocoknya sudah lewat jam 3 sore ya, supaya kita menghindari dari terik matahari juga nih. Sebenarnya kasihan ya kalau panas-panas gitu jam 12 jam 1 gitu berenang, aduh kejemur anak-anak, kasihan, gengs. Dan ini wahana utama perosotan di sini ya. Di sini ada 3 perosotan yang rendah di bawah itu, dan ada 2 perosotan yang cukup tinggi dari atas ya, dan yang satu lagi yang paling tinggi nih. Oke, sekarang kita coba naik ke atas. Wow, ternyata dari sini terlihat jelas banget ya. Ini belum terlalu tinggi nih. Itu area kolam yang dalamnya ya. Ini ada kotaknya gitu. Itu yang paling kanan itu 160 dan tengahnya itu 260 ya. Wow, semakin dalam semakin ke sana, gengs. Dan ini perosotan yang pertama nih. Ini ada 3 buah perosotan yang cukup ringan ya, untuk adik-adik kecil nih cocok nih. Kita lanjut lagi naik ke atas ya. Dan di sini dilarang pakai ban tuh. Jadi nggak boleh pakai ban, merosotnya harus orangnya aja nih, dan maksimum 6 orang, jangan terlalu banyak ya. Nah, ini seperti kalau kita lihat dari perosotan sih memang terlihat ini sudah lawas ya. Sudah banyak yang terkelupas tapi masih terawat juga sih. Seperti itu, gengs ya. Putarannya cukup banyak nih, seru juga nih ya, langsung ke kolam yang dangkal itu. Dan yang di sebelah kiri nih ada yang warna biru, sepertinya juga sama ya. Wah, kan jadi bisa ada 2 nih, kiri dan kanan. Cuman lebih banyak putarannya yang sebelah kanan yang kuning, gengs. Seru ya. Sekarang kita lanjut masuk ke area outboundnya ya. Nah, ini di depan sebelum masuk ke area outbound ini ada aula besar. Ini cocok sekali untuk acara-acara gathering sekolahan atau gathering kantor gitu ya. Tapi lebih ke sekolahan sih, karena di sini outbound itu untuk anak-anak gitu ya. Namanya adalah Zona Petualang nih, gengs. Taman Wisata Pulau Situgintung kedua ya. Dan sebelum masuk ke area zona petualangnya, ini ada sebuah kandang burung yang cukup besar nih ya. Dan di sini ada beberapa jenis burung yang cantik-cantik dan suaranya juga enak banget nih, seperti burung yang udah terlatih gitu, gengs.
Dari aula ini menyambung ke area outdoornya ya. Di sini banyak permainan-permainan outbound nih yang seru dan juga atraktif ya. Ini untuk melatih keberanian si kecil, adik-adik juga ya. Di sini cukup banyak pilihannya dan juga ada sebuah lapangan yang cukup besar dan lapang dan rumputnya cukup hijau ya. Ini cocok untuk gathering sekolah nih. Untuk biaya untuk gathering sekolah, kalian bisa hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi bawah ya. Nah, ini juga ada sebuah tempat tinggi dan ternyata ini untuk Flying Fox-nya ya, gengs, yang menyambung ke area di seberang nanti nih. Dan ini area untuk outbound-nya cukup besar ya. Dan di sini memang sering dipakai untuk acara-acara sekolah gitu ya. Area permainan outbound ini memang bagus untuk anak-anak ya, untuk melatih keberanian mereka, berani mencoba dan juga tidak jadi takut gitu ya. Dan di sisi paling ujung itu ada seperti area permainan kereta gitu ya, memutar di atas. Wah, seru juga nih. Tapi karena sepi jadi tidak berjalan nih keretanya nih. Dan sisi tembok juga banyak digambar-gambar seperti ya, jadi menarik untuk adik-adik. Lalu di sini ada permainan untuk berjalan di jembatan goyang juga. Wah, seru banget nih pastinya nih. Dan di atasnya ini kita langsung bisa naik ke area atas ini. Ini adalah kereta ya, kereta digowes ternyata ini, gengs, tidak menggunakan mesin ya. Kita bisa lihat itu ada goesannya. Jadi duduk sambil ngegoes gitu rame-rame. Wah, lucu juga nih ya. Dan untuk outbound di sini sepertinya cocoknya untuk anak kelas 3 SD ke bawah, TK maupun PAUD ya. Karena kalau sudah terlalu besar nggak cocok juga nih kayaknya permainnya deh. Dan kalau kalian suka dengan video kami kali ini, jangan lupa untuk klik tombol likes-nya ya. Dan juga sebarkan ke media sosial kalian. Terima kasih. Lalu di sini juga ada disediakan musolanya. Nah, seperti ini, musolanya cukup bersih rapi. Nggak terlalu besar sih, tapi cukup ya, gengs. Lalu menyambung ke sebelahnya itu area toiletnya ya. Di sini ada sekitar 3 pintu. Nah, seperti itu, gengs. Dan langsung itu di sebelah kanan itu langsung area wudunya dan juga area untuk bilasan ya. Oke, kita langsung beralih ke sisi yang paling pinggir nih. Ini menempel ke area danau atau kalinya di situ ya. Nah, di sini ada saung cukup besar ya. Di situ disewakan juga saung-saung, ada saung Pulau Gintung. Nah, di sini itu lebih free ya, boleh dipakai. Dan ini ada saung-saung kecil lagi ya, S1 dan yang lain-lain nih. Ini semuanya juga termasuk free, kecuali nanti ada yang satu besar di tengah itu baru kena berbayar ya, gengs. Dan sebuah menara tinggi itu adalah titik akhir dari Flying Fox-nya ya. Yang tadi awal itu dari outbound anak-anak tadi, gengs. Jadi cukup jauh jarak ini. Dan ini kita lihat di depan ini saung-saung yang besar ini baru disewakan ya. Nah, ini bisa untuk acara kantor atau grup-grup atau keluarga besar nih. Nah, ini saung V3 nih, gengs. Ini kena charge ya, atau kena biaya ya, atau ada minimum pesanan makanan. Dan ini ada yang seru juga ya, bentuknya bertingkat gitu dan di atas gitu ya. Jadi bisa melihat langsung danau di sisi belakangnya itu dengan jelas. Dan juga pasti lebih sejuk udaranya ya, karena di sisi atas anginnya lebih masuk gitu, gengs. Lalu kita ke sisi bagian belakang lagi. Di sini banyak terdapat pendopo-pendopo seperti ini ya, rumah-rumah seperti ini. Dan ini juga free, bisa untuk kalian makan, bisa untuk santai-santai. Lalu di sebelah kanan itu yang dekat danau juga ada satu pendopo lagi yang cukup besar. Dan di sisi paling belakang ini area terbuka ya, bisa untuk gathering corporate atau kantor gitu ya. Dan maksimum bisa sampai 300 orang bahkan lebih nih, gengs. Dan di depannya itu ada pondokan-pondokan lagi ya, kosong. Lalu sebelumnya ini ada lapangan besar terbuka. Nah, ini bisa untuk camping ground nih. Dan kapasitasnya bisa sampai 500 orang, gengs. Keren ya. Dan di sisi ujung dari lapangan ini ada sebuah musola di sini yang cukup besar nih. Ini musolanya yang terbesar di sini ya, gengs. Dan di sini juga terdapat sebuah restoran yang cukup besar nih ya, kapasitasnya bisa sampai 300 orang atau 200 orang nih, gengs ya. Lumayan luas dan juga bagus, tertata rapi semuanya ya. Ini ada meja kursinya, kapasitasnya banyak. Dan di ujung ini tempat untuk prasmanannya ya. Wah, keren nih, bisa untuk acara pernikahan, mungkin untuk lamaran, ulang tahun, dan mungkin ada acara kantor juga bisa juga sih. Tersedia sofa-sofa nyaman juga di sisi-sisi pinggirnya ya, dekat dengan jendela nih. Dan inilah daftar menu makanan yang kalian bisa pesan di sini ya. Ini harganya sih boleh dibilang lumayan lah, nggak terlalu mahal, tapi nggak murah juga sih. Dan ini menu minumannya. Dan kalau matahari triknya itu sudah turun, memang cocoknya untuk berenang ya. Ini asik banget nih, kolamnya airnya bening dan juga kolamnya dalam yang ini ya, khusus untuk yang udah bisa berenang nih.
Dan untuk wisata kolam seperti ini sangat penting sekali, ini ada P3K ya. Nah, ini ada klinik Anugerah. Jadi ini P3K-nya di sini, gengs ya. Nah, ini untuk pertolongan pertama nih kalau misalnya ada yang darurat nih. Dan di sebelah klinik itu ada ruang bilas pria. Ini ruang bilas yang kecil ya. Nah, ini sepertinya ada ruang shower gitu aja sih, gengs. Dan juga beramai-ramai. Dan di sisi sebelah kiri ini ada ruang bilas pria besar dan ruang bilas pria wanita ya, dipisah ya. Nah, ini baru yang besarnya di gengs, karena di dalamnya itu cukup besar nih, kurang lebih seperti ini dalamnya nih. Oke, kita naik ke atasnya ruang bilas tadi ya. Nah, ini ada sebuah ruangan terbuka juga nih. Ini juga modern ya, sepertinya masih baru, masih bagus. Dan sisi sudutnya itu ada seperti playground. Ini untuk balita mungkin ya, bukan untuk anak-anak yang besar nih. Dan areanya cukup luas ya. Ini bagus juga nih untuk acara-acara gathering atau mungkin acara-acara resepsi pernikahan atau mungkin lamaran, ulang tahun juga oke juga sih. Dan ini adalah zona playgroundnya ya. Ini dikenakan charge itu 25.000 per jam atau 20.000 per setengah jam nih untuk bermain di sini. Dan masih di lantai yang sama, ini ada ruangan tertutup VIP ya. Nah, ini bisa serbaguna nih, bisa untuk acara meeting dan lain-lain, geng, sesuai kebutuhan ya. Dan juga disewakan deh sepertinya. Dan di sini juga cukup lengkap, dihiasi dengan hiasan seperti ini. Mungkin meja dan kursinya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Dan area yang di luarnya juga cukup asik ya, karena atapnya itu kaca semua, jadi matahari bisa langsung masuk ya, tidak perlu lampu, cahaya lampu. Cukup menarik juga, gengs, dan dari sini kita bisa langsung melihat keindahan seluruh taman wisatanya dari atas ya. Itu kita bisa melihat perosotan-perosotannya dan kolam-kolamnya semua jelas dari sini. Dan di sini juga menyediakan wedding package itu ya. Itu ada nomor handphonenya, kalian bisa hubungi dulu nih untuk harga dan keterangan yang lainnya deh ya. Dan ternyata ada banner di sini ya. Special promo itu hanya 15.000 per 30 menit untuk bermain di zona playground yang di atas tadi, gengs. Nah, setelah kita keliling-keliling ya seluruh area, dan di sini enak banget nih kita pesan nasi goreng dan juga kelapa mudanya nih. Wow, mantap, gengs. Seger banget ya, apalagi udah sore-sore begini, cocok banget deh di sini. Dan untuk nasi goreng telurnya ini enak loh rasanya, mantap, gengs, dan porsinya juga lumayan ya. Itu kalau dipecahkan sih lumayan banyak juga jadinya. Oke deh, gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih, gengs. Buat kalian yang mau cari liburan nih boleh ya. Ini berada di Tangerang Selatan nih, dekat ke daerah Depok juga. Dari Jakarta kurang lebih 1 jam ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih udah supportnya ya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya. Dan juga tanda loncengnya dihitamkan supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru lagi dari kita nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, gengs. Bye-bye.